Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumoal dari BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Selamat mendengarkan. Sobat Maestro, selamat bergabung di Inspirasi dalam 25 menit. Saat ini kita syukuri bahwa roda perekonomian mulai berangsur pulih sekalipun belum 100%. Keadaan ini tentu saja penting untuk diantisipasi dalam berbagai dimensi. Salah satunya adalah mengenai penerapan layanan langganan atau customer service. Untuk pembahasan mengenai customer service at 2021, kita telah bergabung secara online dengan narasumber yang sangat kompeten, seorang praktisi pengembangan sumber daya manusia sekaligus pemasaran. Dengan hormat saya perkenalkan Bapak Ronald Kumoal. Apa kabar Pak Ronald? Kabar baik, sehat-sehat. Puji Tuhan. Iya, luar biasa. Bahkan sudah vaksin 2 kali. kedua. Memang belum jaminan bebas dari pembatasan, tetapi setidaknya sudah vaksin tahap 2 ya. Iya. Iya Pak Ronald, aktivitas di masa pembatasan sosial ini seperti apa Pak selain ikut vaksin? Iya. Saya rasa kita bukan hanya mengalami pembatasan sosial, tapi kita sekaligus mengalami keterbatasan sosial ekonomi. Oh iya. Dan karena itu kita patut bersyukur kalau sudah mulai teratasi secara perlahan-lahan ya. Kalau kita diam di keadaan yang terbatas seperti ini, kalau kita diam ya rugi. Iya. Kita harus tetap berkarya dengan cara yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang sedang terjadi. Jangan kebablasan gitu ya. Secara pribadi saya bersyukur masih bisa beraktivitas sekalipun saat ini lebih dominan dari rumah. Yeah. Tapi bukan berarti tidak kemana-mana. Justru saat ini kan ada kenormalan baru. Semakin bisa kemana-mana walaupun sebenarnya ada di kursi yang sama selama berjam-jam di rumah lagi. Misalnya begini. Saya baru saja diajak oleh teman dari Palembang. Iya. Kami bersama-sama menghadiri sebuah percakapan menarik mengenai The Untold Story of Next Generation Kartini. Inpat. Ketemu dengan teman-teman dari berbagai tempat di Indonesia. Menyenangkan. Betul. Dan baru saja saya dari Jakarta menemui Pak James Gui mengenai program beliau yang sangat menarik bagi saya, yaitu Win-Win Negotiation Skill, workshop dengan platform webinar, is back, kata Pak James. Nah, pertanyaannya, apakah saya ke Palembang? Apakah saya ke Jakarta? Kan tidak. Saya di rumah, di Bandung. Nah, aktivitas seperti itu kan bisa dilakukan oleh semua Sobat Maestro. Betul. Cari dan lakukan aktivitas positif, supaya pikiran tetap terbuka, pikiran tetap maju, supaya imun tubuh bertambah, sehat, dan hati gembira. Saya kira itu, Mas Ari. Iya, Sobat Maestro, kita akan memasuki percakapan yang jauh dari maksud menggurui Anda. Ini hanya sekedar memberikan inspirasi agar hidup lebih berguna dan bermakna. Pak Ronald, sebelum ke topik utama Pak, dari analisa Pak Ronald, apakah memang keadaan sosial ekonomi sekarang memang sudah dapat dikatakan lebih membaik begitu Pak Ronald? Iya, semua orang berharap membaik. Iya. Tapi harus objektif. Kita tentu harus mendengar dari sumber terpercaya, yaitu pemerintah. Nah, ada webinar, ada pertemuan yang digagas oleh Kementerian Keuangan. Di situ Pak Airlangga, itu Menko Bidang Ekuin, menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia memang mulai pulih dari dampak pandemi, tercermin dari beberapa indikator ekonomi yang mengalami tren perbaikan.
ada indikator PMI, Purchasing Manager Index, ada indikator realisasi KUR, KUR, Kredit Usaha Rakyat, ada indikator NTR, itu nilai tukar rupiah. Yeah. Nah, semua indikator itu, kata Pak Menteri, menuju ke level pra-pandemi. Nah, karena pemerintah kan kita harus percaya. Yes. Bahkan disebutkan bahwa berbagai lembaga keuangan internasional, katakanlah Bank Dunia, Asian Development Bank, ada IMF, memperkirakan, nah ini poinnya, diperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia di tahun 2021 itu berada di level 4,4% sampai 5,1%. Nah, ini nggak jauh dengan target pemerintah, pertumbuhan di kisaran 4,5 sampai 5,3%. Iya. Nah, apa artinya angka-angka itu? Ini kayak yang penting ya buat sobat investor sekalian. Yang penting adalah jangan dulu merasa sudah sehat walafiat dalam hal keuangan. Jangan jor-joran dalam pengeluaran. Dan juga kalau bikin target pertumbuhan, nah ini dia. Kalau bikin target pertumbuhan di tahun 2021, jangan kebablasan. Misalnya, saking bersemangatnya merencanakan pertumbuhan 10%, 15% atau lebih. Woi, ingat, itu terjadinya 10 tahun lalu bisa seperti itu. Sekarang hanya 4-5%. Itu angka real. Iya. Kita memang membaik, tapi belum benar-benar baik. Jadi be realistis lah, yang real aja lah. Iya Pak Ronald, kita kembali ke customer service Pak, layanan pelanggan. Rasanya ini kan sudah sangat familiar ya Pak ya bagi banyak orang. Nah, sebenarnya apa Pak maknanya ini Pak? Nah, kita tidak bahas soal definisi atau teorinya tapi kita bahas tentang maknanya ya. Sederhananya begini, misalnya Sobat Maestro pedagang kopi, kan perlu memikirkan bagaimana caranya agar penggemar kopi mau menikmati dan menikmati lagi kopi yang Anda siapkan. Atau contoh lain, Sobat Maestro pengurus sebuah organisasi, entah organisasi politik, entah organisasi sosial, entah organisasi keagamaan. Kan perlu memikirkan bagaimana caranya agar anggota organisasi mau mendukung dan mendukung terus apa yang Anda kerjakan sebagai pengurus. Nah, itulah makna sekaligus perannya customer service. Jadi, saat ini memang ada perspektif baru mengenai customer service. Bukan sekedar departemen, itu penilaian zaman dulu banget itu ya. Betul. Melainkan mekanisme yang mengatur layanan yang diberikan kepada pelanggan. Mengatur layanan yang diberikan kepada member of management. Mengatur layanan yang diberikan kepada anggota organisasi dan masyarakat. Oleh sebab itu, wajar sekali kalau para leader, baik di entitas bisnis maupun sosial maupun organisasi keagamaan, harusnya sangat peduli dengan peningkatan kualitas layanan. Betul. Peduli dengan peningkatan tingkat kepuasan pelanggan, kepuasan anggota. Ya. Sudah tidak bisa diabaikan. Tidak bisa, ini sudah keniscayaan bahwa pertumbuhan, baik kuantitas maupun kualitas, sangat dipengaruhi oleh tingkat kepuasan pelanggan atau kepuasan anggota organisasi. Itu sudah ekuivalen. Makin puas stakeholder utama, makin bertumbuh bisnis atau organisasi itu. Nah, saya tambahkan, makin banyak pelanggan yang bercerita mengenai kepuasannya, makin banyak anggota yang bertestimoni mengenai kepuasannya, makin baguslah bisnis itu, makin bertumbuhlah organisasi itu. Itu sudah keniscayaan. Iya. Nah Pak Ronald, topik kita saat ini kan adalah customer service at 2021. Kenapa disebut secara spesifik at 2021 Pak? Bukankah sama saja nih Pak sepanjang waktu nih? Iya, betul. Sepanjang waktu yang sama adalah prinsip customer service. Iya. Prinsip customer service itu
how to achieve, bagaimana mendapatkan. Bagaimana customer service treatment tahun 2021? Itu kan pertanyaannya ya. Betul. Yeah. Nah, di mana point of view-nya? Di mana sudut pandangnya yang bisa menjadi nilai? Nah, di sini. Saat permintaan masih normal, saat bisnis masih normal, saat permintaan masih bagus, kita tidak boleh lalai dalam memuaskan pelanggan. Titik, jangan ditambah-tambahin. Saat permintaan terbatas seperti saat ini, saat kita sangat membutuhkan kehadiran pelanggan di tempat usaha kita, saat kita membutuhkan orang hadir, orang berkontribusi bagi organisasi kita, kita tidak boleh lalai dalam berpikir kreatif untuk meningkatkan kualitas layanan. Masa pandemik ini semacam ujian, saya anggap ini ujian. Pengumuman lulus atau tidak lulus akan terjadi saat pandemik ini berangsur pulih. Kalau nanti setelah pandemik, maka bisnis kita semakin merosot. Kalau nanti setelah pandemik, maka organisasi kita makin berkurang dukungan anggotanya, maka itu berarti kita pernah lalai. Kita pernah tidak serius berpikir kreatif, tidak adaptif, tidak menyesuaikan diri dengan keadaan. Kita tidak lulus. Nah, sebaliknya, kalau setelah pandemik ini, maka bisnis kita pun berangsur pulih. Organisasi kita semakin bergairah karena dukungan anggota yang makin meningkat. Maka itu berarti kita tidak pernah lalai memikirkan kepuasan pelanggan. Selalu kreatif, selalu adaptif, menyesuaikan diri. Kita akan lulus. Nah, Pak Ronald, ini apa hubungannya antara visi atau misi sebuah entitas usaha dengan praktek customer service ini, Pak Ronald? Saya kira bukan lagi soal visi misi. Itu sudah mutlak. Saat ini, zaman now ini, masih ada organisasi yang tidak punya visi misi, kan aneh rasanya. Yeah. Ya. Visi misi itu harus sudah dalam bentuk tertulis, terdokumentasikan, bahkan termasuk best practice dari organisasi itu ketika mengalami suka, duka, masa pertumbuhan. Itu adalah jejak emas, golden experience, yang perlu dituturkan siang dan malam kepada next generation, supaya terjadi keberlanjutan dari usaha atau organisasi. Ini yang kadang-kadang diabaikan. Betul. Sehingga ketika menghadapi sebuah masalah, seakan-akan kita mencari solusi dari titik nol. Padahal kita sudah punya best practice yang mahal. Tinggal mengadaptasikan dengan real condition, kondisi saat ini, kondisi terkini. Nah, itu kan lebih cepat proses pengambilan keputusannya. Ya, betul. Nah, ini contoh aja, contoh konkret. Saya pernah bertemu dengan manajemen dari sebuah perusahaan keluarga, skala kecil. Yeah. Skala kecil. Saya kagum ketika melihat dokumen tentang kisah-kisah berguna. Nah, begitu mereka memberi nama dokumen itu. Yeah. Apa isinya? Isinya adalah daftar pengalaman keluarga dan manajemen saat mengalami peristiwa-peristiwa penting dalam 15 tahun terakhir. Kalau saya lihat itu sejak tahun 2005. Jadi saya baca dokumen itu, wah, jelas di situ ada catatan tentang hal-hal yang terjadi saat keluarga itu, saat manajemen itu, saat perusahaan keluarga itu mengalami profit yang luar biasa. Juga ada catatan bagaimana ketika keluarga itu, manajemen itu, perusahaan itu mengalami kerugian. Ternyata mereka selalu mengacu pada visi misi. Visi misinya menjadi hidup dan menghidupkan, bukan sekedar catatan mati yang tidak menarik. Yeah. Visi misi memang harus terimplementasi dalam praktek customer service. Itulah unique factor pembeda yang menjadi keunggulan kompetitif di sepanjang masa, terutama di masa
2021 ini. Ya, Pak Ronald, kalau berbicara tentang pelayanan Pak, ini kan sangat subjektif ya Pak Ronald ya. Di satu organisasi dengan organisasi lain bisa saja untuk penerapannya berbeda. Apakah ada standar secara umum ini Pak Ronald? Memang ada perbedaan standar pelayanan sesuai jenis usaha atau organisasi. Iya, betul. Di pabrik, di distributor maupun store sebagai layanan end customer tentu berbeda. Demikian pula di organisasi politik, pendidikan, keagamaan beda-beda. Betul. Makanya di tingkat nasional, pemerintah punya BSN, Badan Standarisasi Nasional. Iya. Di level yang lebih luas lagi, di level internasional, ada ISO, International Standardization Organization. Iya. Saat ini kan dikenal ISO 9001 versi 2015, itu yang terkini. Nah, tapi kalau soal ISO lain waktu lah kita bahas. Saya mau cerita implementasi customer service di Inggris. Di sana ada yang namanya Customer Service Excellence, the Government Standard for Customer Service. Ada standar yang dibuat oleh negara untuk customer service, walaupun entitas bisnis beda-beda. Singkatnya begini, di Inggris ada prinsip 5E. E yang pertama adalah efisien. Layanan service kepada pelanggan harus efisien, tepat guna, berdaya guna, tidak bertele-tele, dan jangan boros. Yang kedua adalah efektif. Layanan publik harus efektif, ampuh, manjur, tokcerlah. Ketiga, excellent. Layanan customer service harus excellent, berkelas, bukan ecek-ecek, bukan asal-asalan. Yang keempat, equitable. Hasilnya harus equitable, adil, fair, wajar, harganya wajar. Yang kelima, empowering, memberdayakan, membuat semua lini dalam organisasi bergerak, berdaya. Saya kira masih banyak literatur, tapi intinya adalah ayo kita harus mau maju dan punya referensi yang maju. Mau maju tapi pakai referensi yang tidak ada standarnya, yaitu nggak maju namanya. Pak Ronald, bagaimana cara paling praktis untuk meningkatkan kualitas customer service ini Pak Ronald? Ya. Ini kan forum berbagi pengalaman ya. Betul. Di sini ada tiga penjelasan saya. Pertama, tidak ada waktu yang singkat untuk membangun kualitas customer service. Jangan mimpi kualitas customer service kita bangun dalam satu malam. Tidak. Itu merupakan akumulasi dari pengalaman berinteraksi dengan pelanggan, dengan stakeholder utama dalam waktu yang cukup panjang dan teruji. Karena itu perlu didokumentasikan. Sebab interaksi itu kan personal. Interaksi teman-teman di Maestro dengan pendengar Maestro itu kan personal. Itu tidak terjadi di perusahaan lain. Itu tidak terjadi di organisasi lain. Itu personal antara kita dengan pelanggan kita. Makanya harganya mahal. Yang kedua, pastikan kru customer service, termasuk semua personil dalam organisasi, harus paham visi misi perusahaan, paham standar pelayanan yang ada, dan memahami, ini soal product knowledge, memahami produk menjadi unggulan. Ini penting, sebab siapapun yang berinteraksi dengan pelanggan, dialah ambasadornya, dialah representatif officialnya, dialah perwakilan resmi. Karena itu, ia harus mampu memberi penjelasan yang paling tepat. Pada saat pelanggan datang ke tempat kita, atau anggota organisasi datang ke tempat kita, sangat tidak bijaksana. Sangat tidak baik kalau kita bilang begini, tunggu ya, ini bukan bagian saya, tunggu. Apalagi kalau kita bilang gini, tunggu ya, saya pimpinan di sini, saya supervisor di sini, ini bukan urusan saya. Ini urusan kru penjualan. Waduh, game over. Tamat sudah riwayat bisnis seperti itu. Siapapun yang bertemu atau ditemui customer,
Siapapun yang bertemu atau ditemui oleh anggota organisasi, yang bijaksana adalah menyapanya secara natural saja, mulailah berkomunikasi, jangan tunggu atau buang-buang waktu. Serve your customer at the first time. Yang ketiga, nah ini, ada kepentingan customer, ada kepentingan perusahaan atau organisasi yang diwakili. Nah pertanyaannya, kepentingan siapa yang diutamakan? Kita mencapai kebaikan tanpa mengabaikan kebaikan salah satu pihak. Sekali lagi, kita mencapai kebaikan tanpa mengabaikan kebaikan salah satu pihak. Nah, artinya jangan berpikir ini atau itu. Kita harus berpikir ini dan itu. Maka saat kita melayani kebutuhan pelanggan, sebenarnya pada saat itu kita pun sedang melayani kepentingan perusahaan dan sekaligus kebaikan kita sendiri. Pak Ronald, dalam berinteraksi dengan pelanggan, sebenarnya mana yang lebih penting nih Pak? Tutur kata kita atau produk yang kita presentasikan nih Pak Ronald? Nah, kadang-kadang kita mengalami kondisi terlalu banyak bicara tanpa memperlihatkan produknya. Atau sebaliknya, hanya menunjuk produknya tanpa penjelasan. Nah, ini bagian dari keterampilan komunikasi, communication skill. Sebenarnya di era now, saat pelanggan datang ke tempat kita, dia tuh sudah punya pengenalan terhadap produk yang dibutuhkan. Dia sudah dengar, dia sudah lihat dari berbagai media. Pelanggan itu hanya butuh konfirmasi. Dan konfirmasi itu ada dua. Dia melihat langsung dan langsung bertransaksi, apalagi terutama kalau di layanan self-service seperti di supermarket atau department store. Dia lihat sendiri, dia langsung ambil barangnya, dia langsung transaksi. Atau yang kedua, customer bertanya. Nah, pada saat dia bertanya, itu kan ada komunikasi verbal. Nah, ini kan yang ditanyakan Mas Ari. Ada hasil survei dari Maxibian and Ferris. Ini mengenai faktor penentu keberhasilan dalam mengkomunikasikan sesuatu secara verbal. Nah, begini. Ternyata 55% keberhasilan komunikasi verbal kita ditentukan oleh body language, oleh bahasa tubuh, termasuk eye contact. Nah, ini kan memang nature-nya manusia, nature-nya orang-orang secara umum. Dominan dipengaruhi oleh hal yang dia lihat. Karena itu, penting sekali menjaga performance saat bekerja. Penting sekali menjaga sikap tubuh kita saat berinteraksi. Penting sekali menatap mata customer saat berkomunikasi. Bahkan dalam retail business industry, atau industri penerbangan, atau industri perbankan, cara jalan, cara berdiri, cara duduk, itu diajarkan. Karena 55% keberhasilan komunikasi verbal ditentukan oleh bahasa tubuh, termasuk eye contact. Yang kedua, 38% ditentukan oleh nada suara. Bukan dialek bukan dialek. Karena dialek, apalagi di Indonesia kan dialek banyak sekali. Dialek sudah diterima secara umum sebagai keunikan dalam berbicara. Yang jadi soal adalah ketika kita berkomunikasi dengan nada tinggi atau dengan nada yang rendah sekali. Nah, saat ini kan memang ada kendala saat ini. Karena kita menggunakan masker, kan? Kita pakai masker saat bicara dengan customer. Karena itu pastikan masker yang digunakan adalah yang mampu memproduksi suara dengan artikulasi yang cukup jelas. Ini harus disiapkan, maskernya harus disiapkan. Pokoknya jangan teriak-teriak atau bisik-bisik pada customer. Bisa jadi dia akan membatalkan rencana transaksi. Yang terakhir, 7% ditentukan oleh kata-kata. Kalau menggunakan istilah teknis dalam bahasa asing, jangan lupa padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Salah memilih kata bisa fatal. Iya, Pak Ronald silakan memberikan inspiratif closing statement untuk menyemangati masyarakat agar tetap semangat. Nah, Sobat Maestros, dimanapun kita berada, tetap sehat. Itu yang paling penting saat ini, tetap sehat. Karena itu modal utama untuk kita
berinteraksi dengan pelanggan kita masing-masing. Dan pada saat kita berkomunikasi dengan customer kita, perhatikanlah bahwa customer kita adalah pihak yang harus dipenuhi keinginan dan kebutuhannya. Dan pada saat yang sama, perusahaan di mana kita berada dan kita sendiri harus juga dipenuhi keinginan dan kebutuhannya. Itu yang saya maksud tadi dengan the power of N. Salam sehat, selamat berkarya dimanapun Sobat Maestro saat ini berada. Intinya, tetap meningkatkan kualitas layanan pelanggan kita di tempat kita masing-masing, baik organisasi bisnis maupun organisasi sosial. Sekali lagi tetap sehat, salam sehat, tetap kreatif dimanapun saudara berada. Terima kasih. Ya, Sobat Maestro, demikian bincang-bincang inspiratif dengan Bapak Ronald Kumoal mengenai Customer Service at 2021. Semoga memberikan inspirasi kebaikan, berguna dan bermakna bagi pendengar sekalian. Bila bermaksud mengetahui lebih lanjut mengenai bahasan ini, silakan menghubungi kami di Radio Maestro. Salam sehat dan sukses untuk pendengar Maestro dimanapun berada. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti program Inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumoal dari BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Terima kasih atas kebersamaan Anda.